Nah, sekali lagi, kenapa sih Allah kok mengutus Nabi, memberikan Quran, memberikan hadis, agamanya Islam? Tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah ta'budu. Supaya kalian wahai seluruh manusia tidak menyembah illallah kecuali Allah. Ini tujuan Pak, tujuan agama Islam, tujuan Quran, tujuan hadis, tujuan Rasulullah. Ini tujuannya adalah agar kita hidup ini hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Makanya dalam surat Al-Baqarah kan Pak, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, sembahlah Allah, zat yang menciptakan kalian dan menciptakan manusia sebelum kalian. Ini Pak, tujuan Allah mengutus Nabi, menurunkan Quran, memberikan Rasul sunnahnya, memberikan agama Islam, agar Rasul menyeru kepada manusia, agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang menciptakan manusia kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Sedangkan Tuhan-Tuhannya orang-orang selain Islam itu hanya angan-angan mereka. Tuhan gaenane dewe. Tidak nyata, tidak ada. Ya. Hal itu baik saya hormati dikuatkan oleh ayat yang lain Pak. Surat Al-Anbiya ayat 25 Allah SWT berfirman. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami Allah mengutus seorang nabi dan rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali semuanya diberi wahyu agar dia menyeru kepada umatnya untuk mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan agar mereka menyembah Allah semata, tidak mensekutukannya. Surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh-sungguh kami Allah mengutus untuk setiap umat, mengutus nabi dan rasul agar nabi dan rasul itu menyeru umatnya agar umatnya hanya menyembah Allah dan menjauhi taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan jin dan manusia, tiada tujuan lain kecuali agar kita semuanya mengisi hidup dan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Itulah Pak tugas tujuan kita hidup. Makanya tugas Nabi Muhammad untuk mengingatkan kita, hei umatku, hei manusia, kalian tujuan hidupnya itu hanya menyembah Allah, ibadah kepadanya. Surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku itu artinya beribadah hanya kepadaku, tidak mensekutukan aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kenapa Nabi Muhammad Pak menyuruh kita beribadah? Itu seakan-akan Nabi Muhammad itu mengingatkan kita Pak tentang persaksian yang dulu pernah kita sampaikan, pernah kita ikrarkan kepada Allah. Yaitu sering kita sampaikan surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah wahai manusia ketika Allah mengambil persaksian kepada kalian, ketika kalian belum diciptakan, kalian dikeluarkan oleh Allah dari punggungnya Nabi Adam. Kemudian Allah
bertanya kepada kalian, alastu birabbikum? Apakah kalian bersaksi kalau aku ini adalah Tuhan kalian? Kita semuanya, seluruh manusia mengatakan, mengikrarkan, qalu bala syahidna. Ya Allah, kita berikrar, bersaksi bahwa Engkau adalah pencipta kami, Engkau adalah sesembahan kami. Makanya Rasulullah diutus untuk mengingatkan itu, Pak. Mengingatkan manusia akan ikrar itu. Makanya besok di hari kiamat tidak ada orang yang kafir tidak mau ikut Nabi Muhammad kemudian dia berkata, ya Allah, ikrar itu kan ketika aku belum diciptakan. Ya aku lupa lah ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, Pak. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kalian besok di hari kiamat tidak akan bisa memberikan alasan kepada Allah, kalian tidak beriman karena lupa akan persaksian ini. Tidak lupa. Kenapa? Karena Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk mengingatkan ikrar dan persaksian kita. Innani, sesungguhnya aku Rasulullah, lakum bagi kalian, minhu dari Allah. Berarti Rasul itu Pak Nabi Muhammad itu yang nugaskan Allah, yang angkat jadi Rasul Allah. Minhu dari Allah, aku bagi kalian adalah nadhirun, pemberi peringatan bagi orang yang tidak mau beriman, tidak mau taat. Wabasyir, dan memberi kabar gembira kepada orang yang mau beriman, masuk Islam dan taat kepada perintah dan menjauhi larangannya. Kabar gembira yaitu kebaikan di dunia dan surga di akhirat. Peringatan bagi orang yang tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima petunjuk Nabi, malah berbuat maksiat. Peringatan apa? Hukuman Allah di dunia dan siksaan besok di neraka di akhirat. Makanya Pak, suatu hari ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita, suatu hari ketika Rasul masih di Mekah, Pak, naik Bukit Sofa. Nah, Bukit Sofa kan sekarang wis di dalam gedung, Pak ya. Naik Bukit Sofa. Di atas Bukit Sofa di Rasulullah itu woro-woro, Pak. Ya. Manggil suku ini, suku fulan, ayo do kumpul. Termasuk pamannya Abu Lahab juga kumpul, Pak. Terus Rasulullah bersabda, ya ma'syara Quraisy, hei suku Quraisy. Ara'aitum law akhbartukum anna khailan tusbihukum akuntum musaddiqiyah? Kalian semuanya, seandainya aku beritahukan kepada kalian, besok pagi akan ada pasukan yang menyerang kalian. Seandainya aku kabarkan seperti itu, apakah kalian percaya kepadaku? Mereka akan menjawab, kalau engkau seandainya memberitahukan kepada kami besok ada pasukan yang menyerang, pasti kita akan percaya kepadamu Muhammad. Ya. Majarrabna alaika kadziba. Kita enggak pernah menemukan kamu berdusta. Mulai dari kecil kamu sampai sekarang, kamu enggak pernah kita ketahui kamu berdusta. Nah, berarti mereka percaya, Pak, kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Itu pengakuan mereka. Akhirnya Rasulullah, Pak, memberikan peringatan kepada mereka. Fa inni nadhirun lakum baina yadai adzabun syadid. Saya memberi peringatan bagi kalian. Besok ada hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan lagi dan besok ada siksa di hari kiamat. Besok ana neraka di hari kiamat. Ketika itu, Pak, yang Rasulullah sampaikan kepada mereka, mereka tidak percaya. Akhirnya mereka bubar. Kemudian Abu Lahab bilang, kamu mengumpulkan kita itu hanya untuk memberitahukan bahwa besok ada hari kiamat, besok ada siksa. Cuma itu. Gitu, Pak. Jadi Abu Lahab itu mengecilkan hari kiamat gitu loh, Pak.
Itu kan suatu kabar yang luar biasa. Akhirnya Abu Lahab mengatakan, sampai saya pagi-pagi keluar dari rumah terus datang ke atas sofa ini, cuma kamu ngasih tahu bahwa besok ada siksa, ada di kiamat. Taban laka ya Muhammad. Celaka kamu hai Muhammad. Itu Pak ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratnya kepada Nabi Muhammad. Sing cilaka iki bukan kamu hai Muhammad, sing cilaka iku dapure iku, yaiku Abu Lahab yang mengatakan kamu celaka. Justru dia yang celaka karena dia tidak percaya kepada hari kiamat. Dia tidak mau mengikuti peringatanmu. Makanya turun tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rondata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min